Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Fisika dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi elastisitas. Pada part 2 ini yang akan kita bahas yaitu hukum Hooke. Pada materi hukum Hooke ini nanti akan dijelaskan materinya beserta contoh soalnya. Yuk simak pembahasan materi dan contoh soalnya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Hukum Hooke berbunyi bahwa jika gaya tarik tidak melampaui batas elastis pegas, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus dengan gaya tariknya. Ini ilustrasi dari hukum Hooke. Yang semula gambar di sini ini adalah dalam keadaan awal. Setelah itu, pegas tersebut diberi gaya atau ditarik dengan gaya sebesar F. Dari keadaan awal ini, terus nanti ini keadaan akhirnya itu nanti ada perubahan panjang atau yang dikenal dengan delta X. Secara matematis, formulasi hukum Hooke yaitu F sama dengan K kalikan delta X. Ingat, untuk F sendiri itu nanti bisa diganti dengan M dikalikan dengan G, di mana F itu besarnya gaya dengan satuan Newton. K yaitu konstanta pegas dengan satuan Newton per meter, sedangkan delta X yaitu pertambahan panjang pegas dengan satuan meter, M sendiri yaitu massa benda dengan satuan kilogram, sedangkan G yaitu besarnya gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Gravitasi ketika di soal tidak diketahui maka menggunakan angka 10 meter per sekon kuadrat. Biar kalian lebih memahami materi hukum Hooke ini dan penerapannya di soal, silakan simak video pembahasan contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, sebuah pegas bermassa 20 kg digantungkan pada ujung pegas, sehingga pegas bertambah panjang 10 cm. Tetapan pegas tersebut bernilai titik-titik, juga G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang diketahui dahulu yaitu M-nya sebesar 20 kg, delta X 10 cm. Delta X satuannya belum meter atau belum SI, kita ubah menjadi meter. Jadi dikalikan dengan 10 pangkat negatif 2 sehingga delta X-nya ketemu 0,1 meter. Yang ditanyakan di soal yaitu besarnya K. Kita jawab dahulu bahwa untuk hukum Hooke sendiri F sama dengan K kalikan delta X. Jadi untuk mencari K, nanti F-nya kita masukkan M kali G sama dengan K kalikan delta X. M-nya kita masukkan 20, G-nya 10 sama dengan K dikalikan delta X-nya 0,1. Sehingga 20 kali 10 ketemu 200 sama dengan K kalikan 0,1. Sehingga untuk K-nya sama dengan 200 dikalikan 10 per 1. Nilai K-nya ketemu 2000 Newton per meter. Jadi tetapan pegas benda tersebut sebesar 2000 Newton per meter. Sangat mudah kan teman-teman semuanya? Yuk simak contoh yang kedua. Sebuah pegas diberi gaya 30 Newton mengalami pertambahan panjang sebesar 10 cm. Pertambahan panjang pegas jika diberi gaya 21 Newton adalah titik-titik. Yang pertama yang diketahui yaitu F1, ini 30 Newton. Pertambahan panjangnya kita asumsikan sebagai delta X1 yaitu 10 cm. Yang kedua ada F2 sebesar 21 Newton. Yang ditanyakan yaitu pertambahan panjang pegas jika diberi gaya 21 Newton atau kita anggap sebagai delta X2. Kita jawab dahulu. Jadi diketahui bahwa rumusnya hukum Hooke yaitu F sama dengan K kalikan delta X. Sedangkan K di sini K itu yaitu rumusnya F dibagi dengan delta X. Pada soal di sini berarti nanti untuk nilai konstanta pegasnya dianggap sama. Berarti K1 sama dengan K2 sehingga didapatkan rumus F1 dibagi dengan delta X1 sama dengan F2 dibagi dengan delta X2. F1 kita masukkan 30 Newton dibagi dengan delta X1-nya 10 cm. Sedangkan F2-nya 21 Newton dibagi dengan delta X2. Setelah itu kita main coret N dengan N karena kedua ruas sama-sama punya satuan Newton, sama-sama di atas kita coret. Setelah itu nanti kita kalikan silang, berarti nanti delta X2 kalikan 30 sama dengan 21 kali 10. Atau delta X2 sama dengan 21 kali 10 dibagi dengan 30. Di sini bisa main coret 10 dan 30 kita main coret, yang 10-nya dapat 1, 30-nya bagi 10 dapat 3. 21 dan 3 bisa main coret. 21 bagi 3 dapat 7, sedangkan 3 bagi 3 dapat 1. Sehingga delta X2 nya ketemu 7 cm.
Jadi pertambahan panjang pegas jika diberi beban 21 Newton sebesar 7 cm. Kita masuk contoh soal yang ketiga. Gambar di bawah ini menunjukkan grafik hubungan antara gaya F dengan pertambahan panjang delta X. Dari grafik tersebut, berapakah nilai konstanta pegas? Ya, yang diketahui di soal yaitu F1. Kita asumsikan kita cari F1 yaitu yang di bawah di sini sebesar 10 Newton. Yang kedua ada delta X1 sebesar 2 cm. Kita cari menggunakan salah satu titiknya saja. Kalian bisa menggunakan F2 maupun delta X2. Yang pertama delta X1 kita ubah satuannya dari 2 cm menjadi 2 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Yang ditanyakan di soal yaitu nilai K-nya. Kita jawab F sama dengan K kalikan delta X. Sehingga K didapatkan F dibagi dengan delta X. K-nya sama dengan F-nya 10 Newton dibagi dengan 2 kali 10 pangkat negatif 2 meter. 10 dan 2 bisa main coret, tinggal 5 dibagi dengan 10 pangkat negatif 2. 10 pangkat negatif 2-nya kita naikkan jadi 10 pangkat 2 atau positif. Sehingga 5 kalikan 100 ketemu 500 Newton per meter. Sehingga kesimpulannya dari soal ini, konstanta pegas dari grafik di atas sebesar 500 Newton per meter. Mudah kan sobat semuanya cara mengerjakan contoh soal yang ini? Kita masuk contoh soal yang keempat. Sebuah pegas dengan panjang mula-mula 10 cm digantungi beban sehingga panjang pegas menjadi 12,5 cm. Jika konstanta pegas sebesar 245 Newton per meter. Massa beban yang digantungi pada pegas sebesar titik-titik jika G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Kita tulis dahulu yang diketahui dari soal yaitu delta X-nya yaitu X2 dikurangi X1. X2-nya 12,5 cm dan X1-nya 10 cm sehingga didapatkan 2,5 cm. Kita ubah menjadi satuan meter sehingga faktor pengalinya yaitu 2,5 dikali 10 pangkat negatif 2 meter. Yang diketahui K-nya sebesar 245 Newton per meter. Di soal ditanyakan nilai M-nya atau massa bendanya. Kita jawab dahulu. F itu rumusnya K kalikan delta X. Besarnya M dikalikan G sama dengan K kalikan delta X. Sedangkan M dikalikan G-nya kita masukkan 9,8 sama dengan K-nya kita masukkan 245 kalikan 2,5 kali 10 pangkat negatif 2. M kali 9,8 sama dengan 245 dikali 2,5 itu dapat 612,5 dikalikan 10 pangkat negatif 2 sehingga M-nya yaitu 612,5 kali 10 pangkat negatif 2 dibagi dengan 9,8. 612,5 dibagi dengan 9,8 itu didapatkan 62,5. Sedangkan 10 pangkat negatif 2 kita tuliskan ulang. Sehingga nilai M-nya 62,5 dikalikan 10 pangkat negatif 2 dengan satuan kilogram. Setelah itu kita ubah menjadi satuan gram karena di soal yang diminta satuannya gram. Sehingga dari kilogram menjadi gram itu faktor pengalinya dikalikan 10 pangkat 3 atau 1000. Sehingga didapatkan M-nya sebesar 625 gram. Jadi kesimpulannya yaitu massa beban yang digantungi pada pegas sebesar 625 gram. Jawabannya yaitu yang D. Terima kasih kalian sudah menyimak materi hukum Hooke serta contoh soalnya. Semoga ada manfaatnya dan jangan lupa kalau belum subscribe silahkan di subscribe dan jika bermanfaat silahkan dibagikan kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.